gue bela-belain, benar-benar baru balik dari kantor gitu. Karena kemarin tuh dikasih update sama David mengenai Yamaha bahan pikiran ini gitu. Yang sekarang ternyata udah nggak terlalu bahan pikiran amat. Hari ini gue kebagian dari customer yang cukup aneh kerjaannya adalah dan tidak biasa. Jadi gue dikasih tugas dan dikasih challenge untuk ngerjain Ford 32 pickup atau disebutnya RTU. Karburator kita pakai Weber, kita mau coba supaya mobilnya nggak kecekek bensinnya. Jadi mobilnya hot rod, mesinnya besar, yang pasti mobilnya kecil dan agresif jadinya. Untuk pemilihan warna sampai hari ini kita juga masih bingung mau warna apa. Masih banyak pilihan dan kita juga masih dalam kondisi yang sangat kebingungan dan saya sendiri belum punya ide untuk warna apa. Tapi yang pasti mobil ini sih bagus mau diwarnain apapun. Gua akan cerita tentang motor Lucky Draw-nya di acara Custom War tahun 2019 ini. Venue-nya sih luar biasa sih emang. Buat gue dibanding event-event yang pernah gue datengin sih gitu. Ini belum apa-apa udah baru masuk aja ya ampun gila ini pasti nih. Gue datang dari masih sepi pun aja udah kebayang wah gila nih ntar malam kayak gimana nih. Wah ntar pas sunset gimana nih. Karena banyak spot yang terlindungi dari tanaman sama pohon yang adem. Tapi matahari dan langit tuh kelihatan terus gitu. Terasa seperti di outdoor. Keren banget itu. Posisinya kayak tangga. Yang atasnya ada band. Terus atasnya lagi lo bisa lihat langit, dan kalau lihat ke belakang lo lihat tuh laut, dan ada pepohonan. Dan tempat itu settingnya kayak gitu. Dindingnya digambarnya juga nggak sembarangan gambarnya, bukan sekedar coret-coret gitu. Gila keren banget ya, akhirnya dijadiin acara dan mengundang berapa ribu orang kemarin yang datang gue nggak tahu deh, gue nggak bisa napas di situ, bener-bener pindah-pindah terus cari tempat yang bisa ngelihat ke kekeosan itu ya, yang jadi satu pameran, ada yang pada main skate, ada yang seneng musik, ada yang wah segala macem deh kalau disebutin. Pokoknya nyesel banget sih yang nggak datang sih, karena mesti ngerasain sih di situ sih. Gue diundang sama Kedux dan NK13 juga untuk memajang salah satu karyanya gue gitu.
ada satu motor yang gue baru selesai garap, chopper, yang emang konsepnya itu chopper tua lah gitu. Karena mesinnya tahun 48, dalam proses membuat parts-partsnya itu finishingnya benar-benar gue pikirin supaya ngeblend dan cocok sama tuanya mesinnya gitu. Kali ini gue seneng banget emang motor itu dipajang di venue-nya juga gitu, cocok banget. Sama pojokan yang gue dapet dari panitia untuk pajang motor gue. Jadi di pojok itu yang agak lebih gelap, tapi pas lo lihat ke backgroundnya ke atas, langit kelihatan. Di tempatnya juga, suasananya juga benar-benar mendukung banget di venue yang mungkin gue nggak akan bisa tiap hari ke tempat kayak gitu dan untuk ngeliatin motor yang secakep-cakep itu. Ya gue ngobrol-ngobrol juga sama Tiar awalnya kan tentang venue-nya, gue tanya-nanya. Ini dulu emang konsep tempatnya kayak gimana? Bangunannya gini nih. Emang tempat apaan nih? Tempat ini dulu kayak taman rekreasi, taman festival namanya. Taman Festival Bali. Jadi tempat rekreasi keluarga banyak ada di sini. Udah sempat beroperasi? Beroperasi. Dan jadi kayak apa? Kayak taman kayak ya mirip gitu. Oh gitu, tempat wahana hiburan. Wahana hiburan. Yes. Tahun 90-an sampai tahun 2000 tahun 2000 awal terbengkalai baru. Tutup jadi. Tutup. Ini dulu kaca apa, Bang? Ini dulu buka gitu. nggak kebuka nggak kebuka. Dia kayak joglo gitu, kayak ada kayu-kayunya. Oh. Sama baja-baja. Tapi karena seiring Kayunya hilang sekarang nih. colong orang. Oh di sekolah. Gedung itu udah 18 tahun kosong. Yang tadinya adalah tempat taman hiburan rakyat. Soalnya gue sempet diajak ngeliat ke atas sama Tiar, ke atas panggung yang di bawahnya itu motor-motor invited builders. Itu dari tangganya aja gue naik tuh udah yang gue nggak kebayang kalau gue punya band manggung di situ, di atas situ panggung, di bawahnya itu motor custom yang cakep-cakep banget. Terus yang gila-gilaan banget itu bentuknya tuh kayak kubah begini kan. Terus kesitunya langit yang bersih banget, air laut kelihatan, terus lo manggung. Gila ya, jam berapa ya kalau gue punya band paling keren manggung di situ gitu. Kayak McShaft yang gue udah kenal sekitar 9-10 tahun lalu lah gue kenal McShaft. Sudah gue kenal sama McShaft, sering cerita sama Tiar, wah ada skater yang keren nih gitu, motornya cakep lagi gini. Karena gue sering banget ceritain tentang Indonesia, tentang custom di Indonesia. McShaft akhirnya datang ke sini gitu dan ada di event yang seru ini. Well, it's my first time to Indonesia. It's my first time to Bali. So it's all new, you know, you never know what you're gonna get. But so far it's cool. This spot is the best spot I've ever seen for a bike show. Like everyone says it, you know, all the American guys too, like, wow, man, this is like, you don't have this in America anymore. So when you have a place like this, it sets the vibe.
for a good time, and then everyone puts in their hard work. So about the motorcycles, so you've seen a lot of small CC bikes, Yeah. right? You guys work with what you have, and that's a beautiful thing. If you don't have a Harley, you do it to a 250 Kawasaki. If you don't have a big workspace, you just make do. You shove your, like Kadu's shop, you know? And if you need hard work done, you get the friends together and do the work. Get the crew, yeah. But you're making a award. I have an award, So yeah. he's gonna make a trophy for the motorcycle pick Yeah. at the show and the skateboard best Yeah. trick. So he made it custom. I heard you visit Trunyan. Yeah, yeah, that was wild. That's very different, man. I didn't touch anything. Yeah, I don't wanna. yeah. Sekedar informasi, Trunyan itu tempat pulau yang gimana Bang? Di danau, dia desa. Danau, desa. kecil. Jadi mayat-mayat penduduk situ dibiarin di letaan. Nggak dikubur jadi. Karena ada pohon yang Karena ada pohon yang buat katanya meredam bau-bau. meredam bau-baunya. Itu salah satu apa ya culture yang dilihat sama Max Chef selama dia di Bali. Craftsmanship in Bali is very alive, and that's a little different. But in your culture, you have people engraving stuff with a spoon and a homemade nail better than a guy in America is doing it with the machine. Kalau gue sih ngerasain di event kemarin sih auranya ya semua pengen bersenang-senang sih. Yang akhirnya jadi acara yang salah satu acara paling keren lah yang gue pernah datangin. Event selesai, setelah hingar-bingar dan huru-hara, kita ganti suasana agak hening. Mendapatkan undian satu buah motor custom Harley Davidson dari Karya dari Kaduk Garage. Karduk Garage dan juga satu buah motor dari sponsor yaitu Kawasaki. Kawasaki. Lumayan, beli 50.000 dua kesempatan. Dua kesempatan. Semakin banyak beli kupon, kesempatan semakin banyak. Kick-Ass Chopper Speak tahun ini di Custom World. Ada motor yang kebetulan parkirnya, bukan parkirnya, dipajangnya di venue, nggak jauh juga dari motor customan kita. Gitu. Motor itu sebenarnya udah jadi dari beberapa tahun lalu, tapi makin kesini makin jadi keker motornya. Apalagi di bagian mesinnya itu tuh pinter-pinternya, knalpotnya dan lain-lain gitu. Akhirnya motor ini emang diomongin Leila, padahal nama motornya Leila. Hitam, simple.
diperhatikan. Kalau gue sih ngerasain di event kemarin sih auranya ya semua pengen bersenang-senang sih. Terus musiknya juga jalan berapa spot beda lagi lagunya. Ama hadiahnya semua yang cuman kepengen motor pun akan makin kebayang gitu loh kalau dapat motornya gimana. Salah satu acara paling keren lah yang gue pernah datangin. Event selesai, setelah hingar-bingar dan huru-hara, kita ganti suasana agak hening di alam. Gua pun juga nggak selalu pengen tiap hari naik chopper sih. Dibalansin lah, karena acaranya udah pol banget, customer. Gue balansin sama naik mobil yang bunyi knalpotnya. Tapi ngelewatin alam yang juga jarang-jarang gue lihat sih kalau di kota besar gitu. Kalau di Jakarta mungkin akan ketutup sama gedung-gedung. Ini apapun yang kita lihat, backgroundnya masih biru gitu loh, ada langit gitu. Bersyukur banget gue bisa berkesempatan naik mobil yang gue suka banget juga. Gue enjoy banget mengoperasikan setiap halnya. Karena musimnya ya, rumput, sawah juga lagi hijau gitu. Jadi selama perjalanan di sini juga kan kita bisa lihat lah mobil ini berfungsi sangat cukup banget sih kalau di jalanan nggak beraspal pun yang sedikit tanah-tanah pun juga masih bisa selama mobilnya kita pikirin ground clearance-nya. Ada pantai, tapi ada pasirnya juga, laut, jadi air, pasir, terus ada semacam tebing gini nih, dinding yang kebentuk natural ya ini gara-gara kalau lagi pas high tide ya. Beruntung gue punya teman-teman kayak Rai, Emily yang ngasih tahu gue tempat-tempat yang kayak gini nih, yang buat gue sih secret ya, yang sepi, bersih. Kita juga untuk nyebur tuh nggak ada. Takut ada apaan sih di situ gitu loh. Kita belanja dulu di supermarket karena supermarket di sini bahannya juga macam-macam dan fresh-fresh banget gitu. Tomatnya dan lain-lain dan burger patty-nya di sini kita beli banyak pilihan dan ada yang enak banget dan gue suka banget. Terus kita bisa cuman bawa pan aja yang teflon, di mana aja kayaknya bisa masak karena temen gue ini seneng banget hal-hal yang berbau survival mode gitu. Jadi lucunya sih pas kita nyampe di sini kan ini banyak tebing-tebing begini nih, batu-batu begini. Ada aja satu batu yang bener-bener bentuknya kayak meja dan rata banget. Itu gila banget sih. Dan belum lama kita ngeliatin meja ini, wah di sini nanti kita masak nih, berarti api di sini nih. Pas kita lihat ke laut, ada ikan yang emang udah terperangkap di salah satu karang-karang yang agak dangkal di sini. Kayak apa ya? Kayak dikasih welcome snack gitu, karena cuma satu dan kecil. Kita masak, langsung kita bakar ikan itu. Rasa ikannya juga enak banget dan kulitnya aja tuh yang pas udah garing dibakar itu tuh benar-benar kayak restoran Jepang deh. Ya intinya sih sebenarnya spotnya.
eksklusif banget sih. Jarang ada nih, ya gue ngerasa beruntung banget sih. Jadi hari ini gua ada di Balaraja. Karena kemarin baru dikabarin sama Otto bahwa Vespa V31T tahun 51-nya udah kelar. Wah gila. Beuh. Halo bro, apa kabar? Gila, kelar juga akhirnya bro. Buka dong, buka dong. Oh, gua nggak berani. Lu dong buka. Lu dong bro. Wah gila sih ini. Minggu lalu kita udah ketemu sama Mas Teddy dan Mas Daus. Bolt Rider itu sebetulnya para pecinta motor ya. Oke. Udah dua yang suka jalan, Oke. suka explore, suka ini dan kebetulan nggak masalahin lo pakai apa, cc kecil, cc gede. Oh. Itu nggak ada masalah. Jadi motor aja gitu? pokoknya motor aja. Motor apa aja. Selama lo jiwanya pingin jalan, pingin explore, ya lo bisa jadi Bolt Rider. Mereka nyeritain tentang ridingnya mereka bersama ride experience dari Bolt Riders. Nah di event ini ternyata nggak cuma riding. Selain itu ada tantangan yang mereka lewatin. Salah satunya tuh mereka nunjukin nyali mereka untuk naklukin tantangannya ngasih makan buaya. Malah sampai ada yang berani sedekat itu dan megang moncongnya. Buat gue sih bold banget tuh. Jadi hari ini gua ada di Balaraja. Karena kemarin baru dikabarin sama Otto bahwa Vespa V31T tahun 51-nya udah kelar. Wah gila. Beuh. Ganteng gila ini kelar juga nih akhirnya. Dari season 2. Halo bro, apa kabar? Gila, kelar juga akhirnya bro. Iya gitu bro. Waktu itu Gila lama banget ya. Ini ya. Itu justru kita nyari spare partnya yang sesuai dengan tahun ini setengah mati tuh Pak. Aduh gila. Yang kita pernah dulu beli ternyata nggak cocok. Ada beberapa yang nggak cocok. Ada nggak beberapa yang cocok. Cari lagi. Nyari lagi. Udah gitu nyarinya tuh bukan di toko kan. Ini kan individu-individu yang punya. Private seller gitu ya? Private seller. Si ini punya ini, si ini punya ini, si ini punya. Kadang-kadang kita email, dijawabnya 3 hari kemudian. Aduh. Udah gitu 3 hari dibilang I don't speak English gitu. Kan kelar kan. Jadi Google Translate dulu. Ya gitu, tapi akhirnya barang juga sampai selesai kita pasang. Buka dong, buka dong. Oh, gua nggak berani. Lu dong buka. Lu dong buka. Wah gila sih ini. Gimana bro?
cakep banget, cakep banget. Ini hijau ini ya. ya, lu lihat ini yang lu bilang unik gitu. Oh iya. Dan gua pengen banget lihat ini nih, ini unik banget nih. Ini terpasang, gila nih brilian sekali idenya. Dia bikin mekanisme begini, ada meterannya loh. Nah, ini dia punya apa namanya karet tepongnya original. Nah ini yang original. Nah yang ini kalau kita lihat nih. Ini video hidup dong. Oh baru. New old stock, NOS. Gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, gimana nyarinya kan? Masalahnya bukan ini, nyarinya gitu loh. Nah, kalau kita lihat uniknya, harusnya kan kabel-kabel ini masuk sini ya? Iya. Dilihat ini di luar semua. Karena tahun dulu dia nggak berpikir gimana caranya biar kabel ini masuk sini. Ini semua ditaruh di luar. Jadi Ini lubangnya mas nih ya. semua asli. Kan waktu itu literaturnya bukan awalnya kita pikir kok nggak ada lubangnya ya buat masuk kabel-kabel ini. Terus gimana caranya? Ternyata kalau nggak salah lo yang kirim ya. Iya. Terus dibilang oh iya ya ternyata kabel ini ada di luar. Nyontek dari originalnya. Iya. Wah dia cakep banget. Akhirnya motor ini dengan segala perjuangan selesai juga. Udah dari nyari warna susah, nyari spare part susah, konsultasi ke sana ke sini. Nah, inilah hasilnya. Saya sendiri puas, mudah-mudahan ownernya juga puas. Gila cakep banget nih. Ban baru semua, Aduh, gila. original Michelin. Iya. Oh ini, wah, kolongnya sih cat dasarnya masih nih ya. Buat gua pribadi sih ini job well done nih. Bener aja gitu semua. Bodinya, warnanya nih yang paling ribet nih catnya nih. Warnanya verde metalizzato. Sama cat dasarnya rosso opaco ada gitu, kena overspray sengaja bawahnya merah gitu. Joknya hijau. Ini hijau loh, bukan hitam loh ini. Hijau tua loh ini. Terus lampu-lampu semua. Ini juga nih pedal rem. Ini beberapa apa namanya sempat ada perdebatan gitu bahwa yang 51 tuh harusnya jengkol gitu. Gue udah bawa helm loh. Go ahead. Lo begitu ngasih message udah kelar nih. Nah. Lo mau cobain nggak? Wah berat. Mendingan lo test drive sekarang sebelum hujan nih. Iya, bener. Nyucinya 2 hari nanti. Bener. Go ahead. Gue ambil helm dulu deh. Yoi. Gila ini. Mantap. Gimana? Gila enak. Enak. Ada yang kurang-kurang nggak? Kurangnya cuma satu sih. Apaan? Bukan punya gua. Dan ya beginilah hasil orang baca buku kalau bangun sesuatu begini nih. Gila. Ganteng banget. Sebelum kita serahin ke owner tadi, Juju datang ke sini. Dia cobain ini, dia happy banget, dia muter-muter nggak tahu berapa puteran. Sampai setengah jam, dia balik sini senyumnya lebar banget. Dia bilang, gimana Ju? Enak banget. Kayak apa sih enaknya motor tua kayak begini? Ternyata dia happy banget. Gila. Kelar juga ya. Keren ya? Cakep. Ini sih klien lu sih happy nih harusnya nih. Mudah-mudahan. Kan dari awal udah di teaser ya. Katanya mau test ride nggak? Ya udahlah, ya pasti mau. Gue bawa helm, nyobain dong kita.
Rasanya sih gue kayak Gregory Peck sama Audrey Hepburn di film Roman Holiday ya. Gitu. Cuman dia bedanya jalan-jalan di Italia, di Roma gitu. Gue di Balaraja. Cuman rasanya ya lovely abis. Enak banget nih motor, gila. Enak banget, asli. Terus? Nih, jadi anterin ya? Udah, langsung. Boleh, nanti kita anterin Oke. langsung. Sama ini bro, bilangin klien lu bro, kalau boleh someday gue pinjem buat bikin videonya, buat nge-review gitu. Ntar gue telepon dia. Iya. Ntar gue telepon dia. Juju bilang, boleh nggak gue pinjem nih motor buat nggak tahu syuting berikutnya atau gimana. Akhirnya dia bilang, oke ntar gue teleponin deh Ju orangnya. Mudah-mudahan ya dipinjemin seminggu, 2 minggu atau sebulan gitu kan, siapa tahu dikasih. Waduh gila. Ya wes bro, thank you banget ya udah boleh nyobain. Sama-sama bro. Thank you banget udah Iya, boleh nyobain. Nanti kapan-kapan gua kode buat pinjem lagi ya. Anytime. Siap. Ntar gue telepon dia. Siap. Oke bro. Oke bro, gue cabut dulu ya. Hati-hati ya, Thank you, jalan thank ya. you, thank you. Yuk, thank you. Kali ini gue punya project Mustang 66 Pony dan gue bakal cat warna merah. Kenapa warna merah? Karena menurut gue Mustang merah tuh menarik, apalagi kalau size-nya dia kecil. Jadi kecil tapi berani. Kali ini gue punya project Mustang 66 Pony dan gue bakal cat warna merah. Mustang 66 Coupe ini lucu banget. Gue dapet body itu cuma separoh. Jadi customer gue bilang, "Man, bisa nggak nih mobil ini jadi mobil lagi?" Ini mobil cuma separuh, bener-bener cuma kabin atasnya, nggak ada lantai, nggak ada bodi depan, nggak ada sininya, sisa doang. Tapi dia bilang, gue punya ini, sama suratnya doang. Terus gimana? Gue bilang gitu. Jadiin. Oke, ini challenge lagi buat gue. Gue seneng banget di challenge gini. Dia minta tolong dibangunin, ya udah. Gue coba bangunin, gue coba orderin spare part dari Amerika. Ada juga yang kita buat di sini dan biasa proses di tempat kita adalah orang minta convert dari setir kiri ke kanan karena di Amerika nggak bikin untuk setir kiri ke kanannya karena kita punya pengalaman untuk mengkonversi jadi setir kanan jadi ngelakuin ya. Mobil Mustang dari tahun 65 sampai tahun 70 itu semuanya tuh ada lubang udara di sini karena kan zaman dulu belum ada AC atau ada tapi masih belum populer gitu apalagi di Amerikanya. Nah itu lubang semua di sini dan itu harus kita tutup untuk menghindari bocor. Proses itu harus kita bongkar semua bagian depan. Ya nikmatin aja prosesnya, namanya juga ngebangun, nggak gampang. By the way, Mustang 66 dan 65, 66 itu adalah lebih kecil size-nya dari tahun 67, 68. 69, 70 tuh lebih besar lagi. Jadi kecil, small, medium, large gitu. Nah ini 66 ini, 65, 66 itu bodinya kecil. Kebetulan ini dapetnya yang coupe. Jadi dia bukan fastback, dia coupe. Dan menurut gue cukup menarik karena di Indonesia juga udah jarang nih barangnya. Akhirnya selesai nih body, udah selesai bodinya, udah gua inspeksi, gua lihat, udah dijempol, masuk tahap pengecatan, warnanya merah.
Kenapa warna merah? Karena menurut gue Mustang merah tuh menarik, apalagi kalau size-nya dia kecil. Kembali lagi, 65, 66, size bodinya kecil atau small Mustang gue bilangnya. Jadi ini menarik gitu. Gue kasih saran customer gue, warna merah menarik. Jadi kecil tapi berani. Ini Mustang 66 yang memang gue pimpin sih. Jadi ini Mustang Coupe tahun 66 yang sekarang udah agak jarang nih populasinya. Jadi kan selama ini kita ngebangun selalu fastback nih. Kali ini gue ngebangun Coupe 66 warna merah biar kayak di film Beverly Hills 90210. Cuman dia cabrio, ini ya Coupe-nya. Stance-nya sih ini akan jadi mobil lebih ceper, pelek gede, atau juga masih dilema itu antara mau pelek gede atau pelek ban American gitu, pakai ring 15 atau ring 17 itu kita masih dilema. Tapi yang pasti mobilnya harus stand out sih dibanding yang lain, karena sebenarnya coupe itu nggak terlalu favorit di Indonesia dan nggak terlalu banyak juga barangnya. Dulu banyak, tapi sekarang udah nggak banyak. Orang pada bangun yang fastback atau dikonversi jadi fastback, semua dirubah. Kali ini kita mempertahankan originalnya. Mustang ini sih tetap kita konversi ke setir kanan. Biasanya kan kiri originalnya kita pindahin kanan. Dan karena body size-nya kecil, jadi kalau dikasih mesin 302 itu rasanya udah kenceng banget dan udah powerful sekali gitu. Jadi ini sih akan handlingnya akan lucu banget, akan enak banget sih menurut gue. Dan yang paling gue seneng sama ini size sebenarnya. Jadi untuk dipakai perempuan tuh cocok banget, nggak besar. Hari ini sih penyelesaian coating dan pengecatan yang kurang-kurang atau disebutnya blemish lah, atau kayak misalkan ada nut-nut yang kurang rapi itu kita rapihin semua. Nah ini masuk clear coat yang terakhir. Nah terakhir ini adalah HS, dia pakai high solid. Terus kembali lagi kita selalu clear coating itu nggak pakai thinner, jadi hardener dan clear coatnya langsung mix semprot. Itu akan hasilnya white look banget seperti yang udah kita kerjain. Dan ini kebayang nggak di warna merah akan stand out banget si warnanya dan keluar pastinya. Kembali lagi, kalau sesudah di clear coat, nanti kita sandingnya tunggu 1 bulan. Jadi nikmatin aja prosesnya. Harus jadi orang sabar biar disayang sama istri, sama Allah. Ya ini sekarang kita masih masuk ke tahap degreaser. Jadi semua satu body kita kasih degreaser dulu supaya nggak ada sisa oil ataupun minyak di bodinya, supaya pada saat di furnace nggak ada popping, nggak ada kotoran lah gitu. Sebisa mungkin untuk nggak ada kotoran. Sekarang kita mau nyemprot lagi nih. Ada beberapa bagian spot yang mesti kita perbaiki, jadi kita semprot warna merah lagi. Kan kembali lagi, kita detail banget, kita harus perhatiin detail. Kalau asal ngecat memang bisa, tapi kembali gua kan orangnya rewel banget. Rewel urusan pengecatan dan bawelnya setengah mati. Jadi ya, gua nggak mau ya dipaksa. Biasa kalau buat ngesol, jadi pakai RTC Iwata W101 ini buat spot aja, untuk spot repair. Jadi beberapa bagian ini kan ada yang masih kurang rapih nih, bolong gitu, kita semprot lagi. Memang Mustang tuh paling bahaya karena dia banyak sudut siku di bodinya, jadi
biasanya bagian situ kalau kena amplas atau kena poles salah botak. Nah di bagian itu kita harus lebih sedikit tebal dan pada saat di clear coat juga akan lebih tebal lagi gitu. Jadi Mas Lala itu memang mengajarkan ke saya dan dia sendiri melakukan selalu bagian situ tebal. Kalau nggak pojok-pojoknya biasanya suka jadi botak gitu. Sekarang itu udah cukup, stop dulu di sini sambil nunggu kering baru bisa kita clear coat. Ya. Ya kita lihat kan tadi di dalam pada saat ada yang kita spot repair, kita sol itu mobil semua warnanya masih doff. Nah doff itu sebenarnya bukan kita belum furnish, itu adalah furnish yang kedua yang sudah nempel di mobil dan udah kita amplas. Proses pengeringan furnishnya itu sudah melewati 2 minggu. Dari furnish pertama, kedua itu jaraknya 1 minggu, furnish kedua, ketiga itu jaraknya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Nah nanti furnish yang terakhir ini furnish yang ketiga, ini akan yang tadi saya bilang akan pakai high solid yang sangat keras gitu. Dan dia butuh pengeringan itu oven cure sekali, 1 rotasi. Habis itu dia perlu suhu ruangan itu atau suhu udara yang normal lah. Itu akan kita simpan selama 1 bulan sampai benar-benar dia kering, benar-benar dia padat dan keras, baru kita bisa sanding. Nah proses sandingnya itu biasanya makan waktu 10 hari karena dia keras banget. Dan orang kalau nggak sabar-sabar amat sih atau nggak biasa ngerjain, ujung-ujungnya pada selesai pemolesan dia masuk rumah sakit karena kena penyakit kuning. Jadi memang sudah harus yang profesional ya. Ya saya punya rekanan ada Scooter Care, Mas Anas, atau Motospa, Mas Krisna. Mereka yang udah biasa sanding mobil-mobil high solid yang saya kerjakan. Jadi saya udah gak pusing kalau ngasih mobil ke mereka bisa tangani. Nah proses furnish itu setiap kali kita jalan itu adalah 3 fase. Jadi pertama semprot, habis itu kita diamin dulu setengah jam, kita semprot lagi, diamin lagi setengah jam, semprot lagi. Jadi setiap fase clear coat adalah 3 kali. Kebayang nggak? Fase pertama melakukan 3 kali furnish, habis itu kita amplas. Fase kedua setelah sekian minggu diam, kita furnish lagi 3 lapis lagi. Fase ketiga kita diamin 2 minggu, habis itu masuk fase 3 kita furnish lagi 3 lapis lagi, diamin 1 bulan, kering bener, kita poles, hasilnya wet look atau basah banget, kebayang sih. Atau mirror finish, yang gue lagi seneng sekarang adalah sebutnya namanya mirror finish, jadi kayak kaca walaupun di aplikasi di atas cat gitu. Ya mobil ini mobil Mustang 66 yang waktu itu kita cat di bengkel, hari ini udah jadi, udah selesai pengecatannya, masuk ke fase perakitan. Jadi memang ini bukan proyek yang diburu-buru, proyek santai banget, mengingat ini mobil 2 tahun ngerjainnya. Karena dari body shell yang hancur, terus kita harus bikin sebagian lokal, jadi frame bawah segala macam, gue coba tiru dan gue coba bikin. Terus yang pasti harus drivable sih, dan mobil ini kita pindahin ke setir kanan. Kendala terberat waktu ngerjain mobil ini bodinya sih, karena waktu itu kita dapat cuma separuh. Permintaan dari klien sih nggak banyak, mintanya mobilnya harus jadi, karena dia tahu ini udah nggak mungkin jadi mobil. Tapi gue waktu itu cukup optimis untuk jadiin ini mobil, walaupun gue bilang lama ya, nggak bisa buru-buru. Gue tetap mau bikinin buat dia adalah resto mode, restoration modification dengan ring 17 ataupun ring 18 dan gayanya pro touring, jadi dia pendek, ceper, pakai coil overshock nanti semuanya, jadi race ready lah untuk dipakai ngebut di Jakarta bisa, di jalan tol juga bisa, lebih ke daily driver nanti. Karena si customer juga pengen coba dengan budget yang minimal. Ya alhamdulillah orang Indonesia sih udah sanggup sekarang udah untuk ngerjain gini. Terus mesin sih kita akan pakai 302 dari Ford.
Transmisi pakai Matic C4 tipenya, dia udah cukup untuk di Jakarta karena udah ada overdrive-nya juga. Jadi project mobil Mustang merah itu harus gue stop di level atau di titik selesai gue naikin mesin ke mobil. Jadi mesin udah naik, sekarang juga knalpot juga belum gue sempat kerjain lagi karena waktunya sudah habis. Terus juga barang-barang juga masih pada belum gue belanjain karena kehabisan waktu juga. Jadi ya kayaknya gue mau coba main Holden nih. Dan gue harus ketemu Mas Dewa yang ngebangun Holden. Hari ini gue datang ke tempatnya Mas Dewa Arthur, dia spesialis Holden. Nama bengkelnya Pluto Garage. Sesuai pembicaraan gue kemarin sama Bor, hari ini gue bakal update apa aja yang udah dikerjain di project Mercury ini. Coba gitu kira-kira. Kayak apa yuk?